Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden SBY yang kami hormati, Pak Menko AHY dan Mbak Anissa, Mas Ibas, Mbak Alia, Menteri Rifki, Pak Wamen, Osi, Pak Hatta Rajasa, Pak Khairul Tanjung, Pak Joko Suyanto, semuanya, Pak Iftitah, everybody. Terima kasih, saya senang sekali bisa ini agak reuni sedikit kita, Pak. Alright. Saya biasanya diundang Pak SBY karena saya biasa berpikir independen dan berbicara apa adanya. Jadi saya mohon izin Pak untuk to say things as I see it ya. Dan mungkin summary dari apa yang saya akan katakan sangat simple, yaitu it's time for foreign policy. Ya, it's time for foreign policy. Ini berkaitan dengan tadi Pak Wamen bicara mengenai dunia semakin uncertain ya, semakin tidak jelas. Saya lebih jauh lagi menyatakan sekarang kita berada dalam situasi transisi besar Pak. A great transition. Dan terakhir saya merasa ada transisi besar, melihat dan mengalami, itu tahun 1990 ketika tembok Berlin runtuh ya, dan sistem internasional berubah, ya kan, tidak ada lagi perang dingin dan lain sebagainya ya. Ini tidak sedrastis itu, tapi tetap merupakan suatu transisi struktural dalam sistem internasional yang benar-benar harus kita cermati ya. Nah, kita tadi bicara mengenai dunia multipolar ya. Saya tidak mau ikut-ikutan bicara itu, tapi saya ingin melihat secara praktisnya ya. Multipolar itu artinya apa? Ada satu negara besar yang kuat, yang lain mengelilingi dan mengikuti, bergravitasi terhadap negara itu polaritas ya. Nah kalau kita lihat ada dunia multipolar, siapa yang paling penting, paling kuat polarnya itu siapa? Ya kan, kalau Tiongkok dia nggak ada sistem aliansi, jadi ada polaritas tapi nggak sekuat yang satunya lagi ya. Rusia juga ada negara-negara yang bergravitasi terhadap Rusia, tapi nggak sekuat yang satunya lagi itu. Yaitu siapa? Amerika dan blok barat. Right? Jadi di Amerika sekarang, di bawah Trump yang terjadi bukan hanya retreat ya, orang bilang ini retreat. Ya retreat, tapi lebih dari itu. Ini retreat, unilateralis, kemudian dia mengganggu sekutunya, ya, dan dia merusak rules-based international order. Jadi 4 hal ya. Dulu kita pernah ada retreat. Ya, sewaktu reformasi, kemudian ada waktu zaman Presiden Gus Dur terutama tuh, ya kan, kita sibuk sekali dengan dalam negeri, jadi kita nggak peduli masalah luar negeri, dan akhirnya apa? Kita semacam retreat ya, tapi kita tidak mengganggu Malaysia atau Singapura ya. Jadi kita tidak scolding anyone, kita tidak mempertanyakan Treaty of Amity of Cooperation of ASEAN ya, dan kita tidak menantang atau merusak rules-based world order. Dan ini yang dilakukan oleh Presiden Trump secara bersamaan. Ya. Jadi bukan hanya retreat aja ya. Apa artinya? Artinya adalah dalam dunia internasional sekarang, US leadership itu tidak ada lagi. Tidak ada. Jadi jangan kita nanti memetakan politik luar negeri dan kita bilang, mungkin untuk masalah ini Amerika bisa memimpin dan lain sebagainya. Enggak, itu enggak akan terjadi. US is not interested in global leadership. Saya baru datang dari Raisina Dialogue di India, dan di sana saya mendengar pidato Tulsi Gabbard ya, Kepala Intelijen Amerika Serikat. Dia bilang America first, but America not alone. Dia bilang di Raisina sebulan lalu gitu. Tapi saya pikir America not alone. Coba cari satu isu di mana Amerika lead the world at this moment. Satu aja coba, kan nggak ada. Right? Not on climate, not on trade, not on this, not on that. Right? Jadi itu satu picture-nya ya. Dan kedua apa? Sekarang ini Amerika dan Eropa retak sekali. Ya, strategic culture di Eropa itu sangat khusus. Apa itu? Strategic culture di Eropa itu mereka melihat Amerika sebagai protektornya dia. Ya kan, beda dari ASEAN. Kita kan nggak punya strategic culture di mana ada orang di luar yang menjadi protektor kita kan. Nah di sana tuh seperti itu. Jadi begitu Amerika bilang apa yang dilakukan Trump itu, mereka pada kebingungan semua, right? Makanya sekarang ada tren
pemimpin Eropa menyatakan kita harus bisa lebih independen, lebih otonom, dan masa depan keamanan dan ekonomi kita harus berada di tangan kita. Ya, tapi akibatnya apa? Akibatnya polar yang paling besar dan paling kuat ini, polar antara Amerika, ya, NATO dan Eropa segala macam, sekarang retak. Ya, retak. Dan ini struktural yang permanen, karena ke depan pun kalaupun Trump itu turun, Eropa akan tetap bilang pelajaran yang terbaik adalah kita ada asuransi, tetap kuat, tetap otonom, dan Eropa tetap bisa mandiri dari Amerika Serikat. Right? Jadi ini a great systemic change ya dalam dunia kita. Dan kita melihat dampaknya apa? Tadi saya dengar ada yang bilang ekonomi jadi panglima. Mungkin ya, tapi saya lebih sepakat kalau kita bilang geopolitik sekarang menjadi panglima. Ya. Geopolitik menjadi panglima, apa buktinya? Buktinya adalah anggaran pertahanan di NATO sekarang udah banyak yang mendekati atau melebihi atau mencapai 2%, ya kan? Kita lihat Jepang double their defense budget dalam 5 tahun, ini nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Tiongkok sekarang mempunyai angkatan laut terbesar di dunia, ya dari segi jumlah kapal lebih banyak dari Amerika Serikat dan lain sebagainya gitu, right? Geopolitik sekarang menjadi panglima dan dampaknya kemana-mana. Inggris bantuan ODA-nya turun dari 0,5% menjadi 0,3%. Negara-negara Eropa juga sebagian besar uang yang dialokasikan ke angkatan ke persenjataan diambil dari porsi-porsi perubahan iklim, pembangunan dan lain sebagainya. Nah, dalam kaitan ini Pak mengenai ASEAN, mungkin ini bagi ASEAN artinya apa? Bagi ASEAN itu artinya bisa nggak kita menerapkan ASEAN exceptionalism? Ya, kalau di Amerika kan bilang American exceptionalism, berarti Amerika yang paling beda dari negara-negara dunia lainnya. ASEAN exceptionalism itu apa artinya? Beda dari konsep Amerika. ASEAN exceptionalism berarti walaupun Tiongkok, Jepang, Korea, India dan lain sebagainya berlomba ya dalam arms race atau anggaran persenjataan, di ASEAN itu tidak terjadi. Ya kan? Walaupun di Eropa, di Timur Tengah ada perang, di ASEAN walaupun ada Laut Cina Selatan itu tidak terjadi. Walaupun di mana-mana mistrust rising ya di ASEAN itu tidak terjadi. Walaupun rivalitas di mana-mana semakin meningkat, di ASEAN justru kerjasama yang semakin meningkat. Dan walaupun negara-negara besar saling gontok-gontokan di berbagai penjuru dunia, di kawasan ASEAN mereka nurutin ASEAN. Ya, that's ASEAN exceptionalism yang I think we should fight for. Right? Silakan kalau mau tepuk tangan. So, dalam situasi di mana struktur power dunia berubah ya, the question is the same now. What is Indonesia's position? Atau more specifically, how does Indonesia reposition itself? Dan ini jujurnya Pak Presiden, kan saya baru dari Tokyo bersama Bapak kemarin, dari Raisina, kemudian kemarin saya ke Boa di Hainan, barusan juga dari Australia. That's the question everybody asks, ya. What does Indonesia want? Ya, Indonesia reposisinya kayak apa? Karena dalam setiap perubahan sistemik internasional kita melakukan reposisi. Ya, sewaktu Perang Dunia berakhir, apa yang kita lakukan? Kita mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ketika Perang Dingin baru mulai memanas, apa yang kita lakukan? Kita melakukan Bandung Spirit, Konferensi Asia Afrika. Ketika semakin menonjol lagi, meningkat lagi Perang Dingin, kita membentuk gerakan non-blok, ya kan? Akhir 60-an ketika terjadi Perang Vietnam dan lain sebagainya, apa yang kita lakukan? Kita membentuk ASEAN. Ketika 1990, dunia Perang Dingin berakhir, kita lakukan memperkokoh ASEAN dan membentuk ASEAN 10. Ya kan? Setiap ada perubahan, kita melakukan reposisi. Sewaktu ada krisis finansial global 2008, apa yang dilakukan? Dan ini saya tahu, karena saya waktu itu asisten Pak SBY, ini juga banyak yang nggak tahu, Indonesia mempelopori G20. Ya, oke. Saya tahunya gimana, karena dulu ada perdebatan, Perancis maunya G11, ya.
Dan juga ada lagi yang mau G13 ya. Kalau itu terjadi, Indonesia nggak masuk, ya kan? Tapi akhirnya saya tahu gimana karena saya yang menyambungkan telepon waktu itu Pak Presiden dengan Perdana Menteri Australia dengan Presiden Bush ya. Intinya kita kong, pokoknya harus tegas. Kita hanya mau G20, tidak mau G11 atau G13. Artinya apa? Kita melakukan reposisi dari posisi Indonesia. Jadi itu yang menurut saya harus kita lakukan. Mungkin beberapa poin kecil. What should we do? Ya, kan kita tadi saya bilang it's time for foreign policy ya. Satu, dan ini mohon maaf sekali Pak Wamen, ya, normalkan anggaran Kemlu. Normalkan anggaran Kemlu. Saya paham sekali anggaran yang harus di pijit ya. Dan saya nggak mengerti mengenai industri, pertanian, dan lain sebagainya. Tapi kalau memang anggaran perjalanan dinas ke luar negeri untuk departemen itu semuanya dipangkas, paling enggak itu bisa dikompromikan dengan anggaran Kemlu yang tetap dijaga atau enggak bahkan ditingkatkan. Kenapa? Karena kita mempunyai presiden yang sangat aktif sekali, ya kan? Ke Qatar, ke Emirat, ke India, ke Mesir, ke mana-mana. Dan semuanya memerlukan apa? Semuanya memerlukan follow up. Atau enggak semuanya memerlukan persiapan teknis, persiapan diplomatis, politis, dan penggarapan dan lain sebagainya. Itu adalah dunia diplomasi. That's what we do, right? Dan jangan sampai nanti pemotongan anggaran yang sangat drastis ini menimbulkan demoralisasi di Kementerian Luar Negeri ya. Jadi menurut saya jangan terlalu lama pemotongan ini, harus dinormalkan, dan jangan lupa posisi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat, mengingat apa yang terjadi sekarang itu harus segera diisi ya. Kenapa? Sekarang yang menjadi acting dubes di sana sangat kompeten ya, Pak Sade bagus sekali. Tapi kita semua tahu yang di lapangan bahwa satu kedutaan yang tidak ada duta besarnya ya, apalagi selama 2 tahun itu tidak akan optimal, right? Jadi itu satu. Kedua, lakukan ASEAN first foreign policy, right? Presiden Trump bisa bicara America first ya, dan lain sebagainya. Kita responnya ASEAN first ya. Kenapa ASEAN first? Karena hanya di Asia Tenggara Indonesia bisa dianggap sebagai pemimpin yang alami ya, bukan di Asia Tengah, bukan di Afrika, bukan di Timur Tengah, bukan di Eropa, bukan di mana-mana, hanya di Asia Tenggara adalah tempat kita yang alami untuk memimpin ya. Jadi KTT di Malaysia ya pertengahan tahun ini menurut saya harus dimanfaatkan oleh kita untuk menajamkan strategi ASEAN bersama. Dan ini kenapa penting ya? Karena tahun ini juga di Malaysia akan ada program ASEAN untuk 20 tahun ke depan ya, 2025 sampai 2045, right? Dan saya lihat ada Pak Arto di sini ya. The most ideal thing ya dalam program yang 20 tahun ke depan ini, 50%-nya itu dari birokrasi ya, oleh para diplomatnya merumuskan apa itu, tapi juga 50%-nya dari pemimpin tertinggi gitu ya. Karena kita sama-sama tahu ada momen-momen di mana pemimpin tertingginya juga tidak ngurusin masalah-masalah gitu, tapi ini akan menjadi blueprint ASEAN untuk 20 tahun ke depan. Jadi hal ini perlu menurut saya mulai disikapi oleh Presiden Prabowo mengenai bagaimana posisi Indonesia atau bagaimana pandangan strategis Indonesia mengenai ASEAN Plan of Action dalam 20 tahun ke depan. Ketiga adalah this may be Indonesia's middle power moment, right? Sekarang ini yang agak berubah, yaitu adalah Indonesia sebagai middle power. Kita bukan great power, bukan small power, kita berada di middle power. Dan dalam dunia internasional sekarang, yang menjadi penggerak kawasan, ya, penggerak multilateralisme dan penggerak kerjasama itu adalah negara-negara middle power, ya, Indonesia, Brazil, Afrika Selatan, Turki, Australia, Korea, dan lain sebagainya. Right? Nah, dengan adanya perubahan sistemik yang terjadi sekarang ini, saya melihat banyak negara-negara middle power, terutama dari Global North, yang akan mencari linkages baru dengan middle powers yang berada di Global South. Dan dari sini misalnya Indonesia dan Kanada lagi digencet oleh Amerika Serikat. Peluangnya juga banyak, ya kan? Di Eropa kita lihat Prancis, Jerman, dan lain sebagainya. Mereka banyak akan terdorong untuk mengkaji ulang hubungan mereka dengan
Asia Pasifik, dengan Indo-Pasifik, tapi juga termasuk Indonesia. Berikut, aset kita itu harus mulai dimanfaatkan. Dalam 10 tahun terakhir, kita banyak partnership, ya. Tapi banyak partnership without alignments. Ya, jadi artinya apa? Banyak partnership yang menjadi hampa, tidak ada semangatnya, dan tidak ada kerjasama yang berarti gitu ya. Jadi tanpa alignment yang kokoh gitu, right? Nah ini juga kita harus tanyakan ke Amerika Serikat. Sekarang kan Amerika Serikat ada comprehensive partnership dengan Indonesia ya. Nah jangan sampai nanti partnership Indonesia Amerika Serikat ini di bawah Trump ini akan kehilangan spiritnya dan kehilangan substansinya gitu ya. Nah bagi Indonesia kita udah ada 13 partnership yang waktu itu rintis oleh Pak Presiden Yudhoyono. Dan jujurnya, again, I'm just speaking sebagai akademik ya, dalam 10 tahun terakhir ini banyak partnership yang terbengkalai ya, menjadi partnership without alignments ya. Dan ini yang harus kita perbaiki ke depan. Dan juga terakhir ini mengenai multilateralisme. Saya setuju sekali dengan apa yang katakan Pak Khairul Umam. Sekarang ini orang akan bertanya, siapa yang menjadi pendekar multilateralism? Ya, apakah Afrika Selatan, apakah India, apakah Brazil, dan lain sebagainya. Ya. Tapi the prinsip simple menurut saya. The prinsip adalah with or without United States, we move on, right? With or without United States, we move on. Saya contohkan 1980 ya. Kita sedang membuat UNCLOS, Konvensi Hukum Laut PBB. Saya tahu kan ayah saya yang ngerjain waktu itu ya. Dan waktu itu setelah berunding selama hampir 10 tahun, Presiden Reagan itu masuk tahta di Washington DC. Dan langsung mau merubah Konvensi Hukum Laut yang sudah 9 tahun dirundingkan dan memaksa negara-negara lain untuk ngikutin Amerika. Ya, dan Amerika mengancam kalau tidak, kami tidak mau tanda tangan. Right? Apa respon dari Indonesia waktu itu? Simple, Amerika ini sudah kita rundingkan selama 9 tahun. Kalau Amerika tidak mau tanda tangan, tidak mau ratifikasi, kami akan tinggal Amerika Serikat. Right? Dan apa yang terjadi, itulah yang terjadi. Ya, kita tinggal Amerika Serikat, sampai sekarang Amerika Serikat belum menandatangani Konvensi Hukum Laut PBB, dan ini menjadi Konvensi Hukum Laut Dunia sekarang. Ya, dengan kata lain apa? Kalau Amerika ikut, alhamdulillah. Kalau tidak ikut, kami tinggal Anda. With or without you, baik untuk multilateralism atau untuk regionalism, ya, kita tetap maju dengan atau tanpa Amerika Serikat. And finally is this, dalam politik luar negeri itu selalu ada dua hal yang dua elemen ya, yang kita perjuangkan ya. Satu adalah how do we make the world work for Indonesia? Ya, jadi bagaimana kita bisa mengolah dunia agar pro Indonesia dan bisa membantu pembangunan dan keamanan kita. Jadi itu satu, is selfish, ya kan, selfish, and is valid. Ya semua negara juga begitu. Dan elemen kedua adalah how can we make the world a better place, right? Walaupun tidak ada hubungannya dengan kita kadang-kadang ya, tapi ini adalah wujud idealisme kita dalam berpolitik luar negeri, yaitu bagaimana Indonesia bisa berkontribusi terhadap dunia yang lebih baik. Right? Nah sekarang ini memang ada tekanan realis ya, bahwa power yang paling penting, me-isme yang paling penting, alangkah disayangkan ya, kalau itu membuat kita menjadi begitu. Right? Kalau semangat itu yang membuat Indonesia menjadi me, ya, dan tidak berpikir mengenai how to make the world a better place. Mengapa? Karena dari Bandung Spirit, dari ASEAN, dari Gerakan Non-Blok, dari Konvensi Hukum Laut Internasional, seterusnya selalu ada semangat yang konsisten bahwa a big part of our foreign policy is how to make the world a better place based on principles that we believe in. Jangan sampai kita kehilangan itu, karena kalau kita kehilangan itu, kita akan kehilangan roh dan harga diri dan martabat dari politik luar negeri Indonesia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.